Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan kondisi baik, sehat walafiat, dan tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi. Juga nih tetap sesemangat hari ini untuk menjalankan tugas serta aktivitas. Tapi ingat ya, kita tetap menjalankan aktivitasnya di dalam rumah saja. Karena melihat-lihat kondisi angka COVID di Indonesia memasuki angka tertinggi di dunia. Oke, sebelum memasuki materi layanan bimbingan klasikal hari ini, kalian masih ingat kan ibu dengan ibu siapa? Di sini Ibu Diani Aprihaningrum atau bisa saja dengan dipanggil Ibu Dini. Nah, apakah kalian siap sudah untuk melaksanakan materi pelajaran hari ini? Kalau siap, check it out. Oke, sebelum memasuki layanan, Ibu mau tanya juga dulu nih, siapa di sini yang sudah bosan dengan belajar, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini? Gaya belajar saya Bu gitu-gitu aja, apalagi kita jarang bahkan tidak pernah bertemu dengan guru kita, dengan teman-teman kita. Makanya di sini Ibu hadir ingin memberikan materi tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Disimak baik-baik ya. Check this out. Baik, kita memasuki ke pengertian belajar. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli atau orang yang mendalami pengertian-pengertian dari suatu kata. Nih, yang pertama, pengertian belajar menurut James O. Whittaker. Nah, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Ada juga nih menurut Eragni. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Oke, yang selanjutnya ada ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Nah, di sini ada beberapa poin tentang ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif. Yang kedua ada keterampilan atau psikomotorik. Yang ketiga ada nilai maupun sikap yang disebut dengan afektif. Selanjutnya yang poin kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap dan dapat disimpan. Nah, jadi ciri-ciri belajar itu menetap dan tidak hilang. Ingat itu ya. Yang ketiga ada perubahan. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan di dalam belajar tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Oke, yang selanjutnya ada hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas ataupun pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, perubahan tersebut bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, perubahan sikap, tingkah laku, dan daya penerimaan. Nah, di sini juga di dalam hakikat belajar nih ada strategi. Strategi adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu secara cerdik dan kreativitas. Itu. Jeng jeng jeng, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang gaya belajar. Nah, ini materi yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Nah, gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik atau preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Nah, jadi ketika kamu bisa mengenal belajar gaya kamu sendiri, kamu yakin bagaimana kamu menyerap dan mengolah informasi nih, maka kamu akan dapat
menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kamu sendiri. Oke? Nah, di sini jadi ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Apa itu Bu gaya belajar visual? Yang pertama, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata dong, sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Contohnya nih, lebih suka gaya belajar visual dengan video, foto, atau apapun yang berkaitan dengan menarik mata. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain, misalnya lewat YouTube atau lewat podcast. Nah, anak zaman sekarang masa nggak tahu podcast itu apa? Pasti kalian mengenalkan apa podcast itu apa. Sekarang banyak loh gaya belajar atau materi penyampaian tuh lewat podcast. Kalian bisa, misalkan yang ada yang tertarik dengan auditorial, gaya belajar auditorial, bisa kalian dengarkan dengan lewat YouTube dan podcast. Oke, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Apa sih Bu gaya belajar kinestetik? Nah, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Nah, orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, gaya belajar kinestetik contohnya seperti apa, Bu? Nanti Ibu jelaskan ya selanjutnya di materi selanjutnya. Dengarkan. Selanjutnya ada modalitas belajar dengan ciri-cirinya nih. Oke nih, modalitas itu artinya penggambaran kalian. Penggambaran seperti apa? Jika kamu adalah seseorang dengan modalitas visual, ingat visual tadi pakai mata. Pengingat-pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan yang membuat kamu memiliki sikap positif dalam belajar. Yang kedua, jika kamu memiliki modalitas auditorial. Auditorial tadi pakai telinga. Penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda berkonsentrasi. Nah, jadi belajarnya, yang senang belajarnya sambil mendengarkan musik itu adalah salah satu gaya belajar. Nah, yang ketiga, jika kamu memiliki modalitas kinestetik. Biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu kamu dalam berkonsentrasi dalam belajar. Maksud melompat-lompat, Bu? Tidak harus melompat-lompat. Nah, maksudnya visual kamu dalam modalitas kinestetik, kamu bisa meregangkan otot dulu sebelum memulai belajar. Itu bisa membuat kamu lebih berkonsentrasi. Nah, di sini sudah masuk nih ciri-ciri orang dengan modalitas gaya belajarnya dengan strategi belajarnya. Yang pertama tadi orang-orang dengan modalitas visual. Ciri-ciri orang-orang dengan modalitas visual yang pertama, ada rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, perencanaan dan pengatur jangka panjang yang lebih baik, terus teliti dan detail terhadap sesuatu, mengingat dengan asosiasi visual, kalian dengan melihat bisa berkonsentrasi nih. Nah, itu sudah memasuki gaya modalitas visual. Sering menjawab dengan pertanyaan singkat ya atau tidak. Lebih suka seni lukis daripada seni musik, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, mementingkan penampilan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Nah, di sini strategi belajar efektifnya yang pertama belajar dengan gambar, diagram ataupun peta. Yang kedua membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Yang ketiga menggunakan video atau gambar-gambar berwarna. Yang keempat membuat pengelompokan. Ada ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial.
Yang pertama, sering berbicara kepada diri sendiri saat melakukan aktivitas. Ayo, siapa di sini yang suka berbicara dengan diri sendiri saat melakukan aktivitas? Itu apa namanya? Ciri-ciri orang yang memiliki modalitas auditorial. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, seperti kayak mengeja. Itu orang-orang auditorial. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, senang membaca dengan lantang. Itu bisa juga disebut dengan modalitas auditorial. Dapat mengulangi kembali menentukan nada, irama maupun warna suara. Biasanya orang-orang yang mempunyai modalitas auditorial itu merupakan pembicara yang fasih, yang suka bicara seperti itu. Lebih suka seni musik daripada seni lukis, kebalikan dari visual. Visual tadi lebih suka seni lukis daripada seni musik. Itu ciri-ciri orang modalitas auditorial. Yang terakhir, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Lebih suka nih mendengarkan para komedian bercerita. Pasti kalian di sini suka nih mendengarkan komedi. Nah, itu kalian itu termasuk modalitas visual auditorial. Nah, strategi belajar efektifnya apa untuk orang-orang auditorial? Nah, membaca dengan suara atau cerita, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat, wawancara. Yang keempat, mendengarkan melalui kaset, seminar, ataupun lokakarya. Nah, yang terakhir nih, ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Ciri-ciri orang kinestetik nih, ketika melakukan komunikasi dia harus menyentuh orang, atau bahasa kita menggawil atau menyapa orang tersebut supaya memperhatikan kita. Yang ketiga, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, banyak menggunakan isyarat tubuh. Misalkan isyarat tubuh lagi ngomong pakai tangan, pakai ini. Yang selanjutnya menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Lalu strategi belajar yang efektifnya orang-orang yang mempunyai modalitas kinestetik apa, Bu? Yaitu melakukan praktek. Yang pertama, melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau konkret. Demo atau konkret itu disebut dengan contoh orang menjelaskan seperti apa, orang menggerakkan tubuhnya seperti apa. Yang ketiga, dengan strategi belajar drama, permainan, ataupun langsung terjun ke aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model alat praktek, kerajinan tangan, ataupun puzzle. Siapa nih yang suka dengan puzzle? Nah, berarti gaya belajarnya yang cocok adalah dengan kinestetik. Yang selanjutnya, menggunakan gerak dalam belajar.